Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV. Hari Ahad tanggal 10 Maret 2024 Maghrib nanti kita akan memasuki tanggal 1 Ramadan. Kali ini saya mau mengabarkan soal perkembangan gugatan investor batubara Masjid Darussalam tahun 2009 Ibu Liz Siti Rahmah terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak lainnya di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Saudara-saudara, tanggal 7 Maret yang baru lalu, hari Kamis, itu telah berlangsung mediasi yang kedua. Pada mediasi kali ini, Ibu Liz Siti Rahmah dan Zeni Mustafa sebagai kuasa hukumnya hadir. Juga tergugat lainnya, Pak Yuda namanya, dia datang dengan kuasa hukumnya. Akan tetapi Yusuf Mansur juga pengacaranya tidak menampakkan batang hidungnya. Padahal pada persidangan sebelumnya atau mediasi pertama, itu lawyernya, pengacaranya Yusuf Mansur itu hadir dan sudah diberikan undangan dari pihak pengadilan atau mediator supaya Yusuf Mansur itu hadir pada tanggal 7 Maret itu. Apa yang terjadi saudara-saudara pada tanggal 7 Maret itu, Yusuf Mansur juga pengacaranya tidak menampakkan batang hidungnya, juga tidak ada berita apa-apa. Jadi saudara-saudara, dengan peristiwa ini, ketidakhadiran Yusuf Mansur dan penasihat hukumnya tanpa berita, ini bisa jadi memberikan sebuah bukti bahwa Yusuf Mansur itu sesungguhnya takut untuk berhadapan dengan penggugat-penggugatnya di meja pengadilan. Jauh sebelum peristiwa ini, Yusuf Mansur pernah sesumber di media bahwa dia tidak pernah takut menghadiri proses hukum. Dia pernah dilaporkan di Polda Jawa Timur, Polda Yogyakarta, dan dia datang berhadapan dengan penyidik. Tapi ketika berhadapan dengan pelapor-pelapornya, penggugat-penggugatnya di pengadilan, Yusuf Mansur tidak pernah hadir. Saudara-saudara, setelah mediasi tanggal 7 Maret kemarin yang tidak dihadiri oleh Yusuf Mansur dan pengacaranya, mediator atau Pengadilan Negeri Kota Bogor langsung memberikan undangan kepada Yusuf Mansur dan pengacaranya untuk hadir datang di Pengadilan Negeri Kota Bogor tanggal 21 Maret lagi untuk mengikuti mediasi. Jadi Yusuf Mansur tanggal 21 Maret nanti Anda ditunggu oleh Ibu Liz Siti Rahmah di Pengadilan Negeri Kota Bogor untuk melakukan mediasi, sebuah proses dalam gugatan ini. Berikut ini saya akan lampirkan video perbincangan saya dengan Zeni Mustafa, juga Ibu Liz Siti Rahmah dan suaminya sesaat setelah mereka keluar dari ruang mediasi di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Semoga penjelasan Pak Zeni Mustafa ini dan Ibu Liz Siti Rahmah memberikan kita pemahaman tentang jalannya gugatan investor batubara ini di Pengadilan Kota Bogor. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang, masih seputar masalah hukum dan hal lain yang terkait dengan Yusuf Mansur atau Jam'an Khotim Mansur. Terima kasih sudah memperhatikan video saya. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 7 Maret hari Kamis, kami di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Hari ini Pak Zeni Mustafa sebagai Pak Daryanto sebagai kuasa hukumnya Ibu Liz. Hari ini agenda sidang gugatan Ibu Liz terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak. Hari ini agendanya adalah mediasi. Baru saja Pak Zeni dan Ibu Liz, Pak Daryanto keluar dari ruangan mediasi. Kita tanya hasil mediasi hari ini bagaimana, Pak? Silakan Pak Zeni. Ya, jadi hari ini agenda atau jadwalnya itu mediasi berkaitan dengan gugatan Bu Liz ini melawan Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam dan kawan-kawan. Yusuf Mansur dalam beberapa kali panggilan
itu tergugat 1 BMT Darussalam tidak pernah datang dan sudah pernah di panggilan umum melalui koran. Kemudian tergugat 3 dan tergugat 5. Tergugat 3 itu Adiansah, kemudian tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa juga tidak pernah datang walaupun sudah dipanggil melalui koran. Kemudian turut tergugat Darul Quran Pondok Pesantren Aswan Yusuf Mansur juga tidak pernah datang walaupun sudah dipanggil secara layak. Karena begitu dianggap oleh pengadilan tergugat 1, kemudian tergugat 3, kemudian tergugat 5, kemudian turut tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak, maka dilanjutkan dengan mediasi. Hari ini ternyata yang datang dalam mediasi hanya saya selaku kuasa hukum penggugat, saya menghadirkan klien saya atau prinsipalnya, kemudian tergugat 4 Dwi Andi Yuda juga datang didampingi oleh kuasa hukum, sementara Yusuf Mansur sampai dengan dimulainya mediasi tadi, baik Yusuf Mansur maupun kuasa hukumnya tidak terlihat batang hidungnya dan tidak memberikan kabar atau berita apapun begitu. Sebelumnya memang lewat pengacaranya sudah diminta oleh hakim. Ya, pada saat mediasi pertama itu sudah mediator sudah mengatakan bahwa kuasa hukum penggugat saya diminta untuk menghadirkan prinsipal atau penggugat ya. Kemudian kuasa hukum tergugat Yusuf Mansur diminta untuk menghadirkan Yusuf Mansur secara langsung. Kemudian kuasa hukum tergugat 4 juga diminta untuk menghadirkan kliennya. Dan hari ini tergugat 4 itu gentle datang. Pak Yuda, Pak ya. Pak Yuda. Kalau Yusuf Mansur sama sekali tidak datang, baik itu kuasa hukumnya maupun Yusuf Mansur tanpa berita yang jelas. Ya. Pak, sebelum saya tanya ke apa yang dimediasikan hari ini, ketidakhadiran Yusuf Mansur nanti masih dipanggil lagi? Ketidakhadiran Yusuf Mansur sesuai dengan kewenangan mediator tadi, mediator itu bisa memanggil sebanyak 2 kali panggilan. Kalau 2 kali panggilan, kalau waktunya masih cukup ya, kalau dipanggil 2 kali panggilan ternyata Yusuf Mansur tidak datang, maka Yusuf Mansur dalam mediasi ini juga ditinggal, dan kalau itu dinyatakan deadlock nantinya perkaranya dikembalikan kepada hakim pokok perkara dan diperiksa perkaranya. Lalu Pak, proposalnya Pak Bulis sendiri apa Pak dalam mediasi ini? Proposalnya Bulis begini, jadi saya sudah berbicara sama klien saya, kemudian klien saya menyepakati bahwa isi dari proposal penyelesaian dari Bulis itu, 1, bahwa Bulis ingin minta uang pokok sebesar 250 juta itu dikembalikan utuh pada saat penandatanganan kesepakatan, kalau ini memang ada perdamaian ya. Terus kemudian yang kedua, mengenai keuntungan yang seharusnya diterima selama 13 tahun lebih itu masih negosiasi. Kemudian kerugian imaterial yang sebesar 1 miliar itu dihapuskan oleh Bu Ilis. Jadi klien saya sudah beritikat baik untuk menyelesaikan dan mengusulkan yang sebaik-baiknya. Jadi minta lebih keuntungan itu berapa Pak? Apanya Pak yang Bulis? Keuntungan itu ada jumlahnya sebesar keuntungan itu ada 3 miliar 825 juta plus pokok. Plus pokok. Angka yang sangat 3 miliar 875 juta. Sudah termasuk pokok? Belum. Masih pokoknya ditambah lagi pokok sebesar 250 juta. Angka yang sangat kecil bagi seorang Yusuf Mansur gitu. Ya. Sangat kecil. Oke, berarti hari ini mediasi belum titik temu ya Pak? Belum ada titik temu. Kemudian mediator akan memanggil Yusuf Mansur. Ya. Begitu. Kemudian mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 2024 jam 10 bertempat di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Silakan Pak, undang Yusuf Mansur Pak. Tanggal 21. Ya. Saya ngundangnya gimana ya? Ya. Yusuf Mansur, ini kamu sebagai
di sini sebagai tergugat 2 berkaitan dengan investasi batu bara, yang mana investornya adalah Bu Ilis. Pada hari ini dalam mediasi yang kedua, walaupun sudah disampaikan ke pengacaramu, ternyata kamu tidak datang pada mediasi yang kedua ini, dan kamu akan dipanggil lagi untuk mediasi tanggal 21 Maret 2024. Kalau kamu memang benar apa ucapanmu sesuai dengan kata-katamu yang selalu kamu ucapkan, misalnya di TV kamu mengatakan bahwa pernah dilaporkan ke Polda Jawa Timur, lalu kamu hadapi dan perkaranya menang. Di sidangnya Bu Ilis ini, kalau kamu jantan, kalau kamu ustadz, datang besok ya pada mediasi tanggal 21 Maret 2024. Ini prinsipal saya, siap datang. Bertemu dengan kamu. Oke. Kita sama-sama tunggu Yusuf masuk di Pengadilan Negeri Kota Bogor tanggal 21 Maret 2024. Nanti kita beritakan lagi. Terima kasih Pak Joni. Ya, sama-sama. Pak Arif, Ilis.